Yogyakarta, awal abad ke-20. Di tengah denyut kauman yang religius, lahirlah seorang anak dari keluarga ulama terkemuka, Abdullah Kahar Muzakir. Ia lahir pada 16 April 1907 di lingkungan Masjid Gede Kauman, pusat gerakan Islam Jawa kala itu. Dalhar, nama kecilnya, tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi ilmu dan agama. Ayahnya, Haji Muzakir, dikenal sebagai pedagang sekaligus guru agama. Sementara kakeknya, Kiai Abdullah Rosyad, adalah imam Masjid Gede. Dari mereka, ia mewarisi kesolehan dan kedisiplinan. Kahar kecil menempuh pendidikan di Madrasah Muhammadiyah dan mengaji di pesantren Krapyak. Namun hausnya akan ilmu telah membawanya berkeliling pesantren. Jamsaren di Surakarta, Tremas di Pacitan, dan Mambaul Ulum di Surakarta. Semua ia jalani. Di pesantren itulah ia ditempa. Ia belajar tafsir, hadis, fikih, dan adab. Ia juga menyaksikan bagaimana pesantren bukan hanya lembaga ilmu, tetapi juga benteng kebudayaan dan perlawanan terhadap imperialis, kolonialis. Dari pesantren ke pesantren, ia membangun fondasi, iman yang kokoh, pengetahuan yang luas, dan semangat juang yang tak pernah padam. Tahun 1924, Kahar berangkat menunaikan ibadah haji. Saat itu usianya baru 17 tahun. Namun, perjalanan itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Dari Tanah Suci, ia meneruskan perjalanan ke Mesir. Di Universitas Al-Azhar, ia belajar hukum Islam dan bahasa Arab. Ia juga masuk Darul Ulum, mempelajari pedagogi modern. 13 tahun lamanya ia berjuang, bukan hanya menuntut ilmu, tapi juga memperluas pandangan dunia. Bersama rekan-rekan muda, ia mendirikan organisasi pelajar Indonesia. Di Kairo, ia mengadakan diskusi politik, menulis gagasan, dan menyuarakan kemerdekaan bangsanya. Ia menjadi diplomat tak resmi, memperkenalkan Indonesia pada dunia Arab jauh sebelum proklamasi. Kahar menyadari bahwa perjuangan tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan pena, kata-kata, dan lobi internasional. Dari Mesir, ia mengasah wawasan global yang kelak membantunya menjadi perumus bangsa. (1936), Kahar pulang ke tanah air. Ia segera bergabung dengan Muhammadiyah. Di organisasi inilah bakatnya sebagai pendidik menemukan wadah. Ia menjadi Direktur Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, sekolah kader yang kelak melahirkan tokoh bangsa. Bagi Kahar, pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Ia memadukan ilmu agama dengan pengetahuan modern, melahirkan generasi muda yang siap menghadapi zaman. Namun Kahar bukan hanya pendidik, ia juga politisi. Ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia. Ia membangun jaringan, bahkan
ikut misi ke Tokyo untuk menjalin hubungan dengan Jepang. Sebuah langkah strategis meski penuh resiko. Pendidikan dan politik, dua jalan yang ia tempuh bersamaan. Sebab bagi Kahar, membangun bangsa butuh kecerdasan sekaligus keberanian. (1945) Jepang kalah perang, peluang kemerdekaan terbuka. Dalam sidang BPUPKI, Kahar Muzakir duduk sejajar dengan Abdul Wahid Hasyim, Soekarno, Hatta, Agus Salim, dan tokoh-tokoh lain. Ia menjadi bagian panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta. Di sana, suara Islam ia suarakan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Meski akhirnya kompromi dilakukan, sejarah mencatat Kahar Muzakir adalah salah satu perumus dasar negara. Ketika revolusi bergulir, Kahar ikut dalam perjuangan politik militer. Ia mendukung pembentukan Hizbullah, melatih pemuda Islam, dan menyemangati rakyat. Berdiskusi dengan Syekh Mahfud Somalangu. Pesantren Somalangu adalah salah satu pesantren yang dijadikannya sebagai basis perjuangan. Bagi Kahar, kemerdekaan bukan hanya hasil diplomasi, tapi juga jihad di medan pertempuran. (1945) Kahar mendirikan Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. 3 tahun kemudian, STI menjadi Universitas Islam Indonesia, universitas Islam pertama di Republik ini. Kahar diangkat sebagai rektor pertama, memimpin hingga 1960. Dengan sarana terbatas, ia menanamkan cita-cita besar, mencetak intelektual muslim yang mampu memimpin bangsa. Tak hanya di dalam negeri, Kahar juga aktif di dunia internasional. Dari Mesir hingga Pakistan, dari Libya hingga Mekah, ia menjadi duta Islam Indonesia. Ia membangun jejaring diplomasi yang memperkuat posisi bangsa muda di mata dunia. 2 Desember 1973, ia wafat di Yogyakarta. Namun, warisannya tetap hidup. Pesantren yang ia bina, UII yang ia bangun, dan gagasan kebangsaan yang ia perjuangkan. Tahun 2019, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional, sebuah pengakuan atas jejak panjangnya ulama, pendidik, politisi, dan pejuang bangsa. Profesor Kyai Haji Abdul Kahar Muzakir adalah saksi sekaligus pelaku sejarah. Dari pesantren hingga podium dunia, ia mengajarkan satu hal, bahwa ilmu, iman, dan perjuangan adalah fondasi bagi tegaknya sebuah bangsa.